Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan yang menonton proses presentasi dari kelompok 2. Ada pepatah Melayu nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Saya Muhammad Rashid Ridho selaku moderator sekaligus pemateri dari kelompok 2, dan rekan saya yaitu ada Fatma Yusri Aulia sebagai pemateri, ada teman saya yaitu Nora Saurli Nenggolan sebagai pemateri, ada Firna Yuliana sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu ada Laila Syahri Hasibuan sebagai pemateri. Nah, itu dia tadi anggota dari kelompok 2 dan tupoksinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yaitu teks akademik dan teks non-akademik. Selamat menyaksikan. Nah, kembali lagi nih bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun konteks teks akademik. Sebelum kita menjelaskan mengenai membangun konteks teks akademis, kita harus tahu dulu nih, apa itu teks akademik. Teks akademik atau sering disebut sebagai teks ilmiah merupakan teks yang diperoleh melalui pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang dapat disusun menurut metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya nih, dalam lingkungan perguruan tinggi atau dalam pendidikan, yang dimana adanya tugas kita dalam membuat makalah, esai, paper, dan jenis-jenis karya ilmiah lainnya, itu merupakan tergolong dalam teks akademik, yang dimana salah satu ciri-ciri teks akademik yaitu adanya bukti atau fakta yang menjadi data pendukung dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut. Nah, jadi dapat diartikan secara kontekstual, teks akademik ialah yang dibuat di dalam proses lingkungan akademik yang berupa mencari informasi teoritis. Teks akademik juga dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Nah, bahwasanya secara kontekstual, teks akademik dibuat secara adanya tujuan dan alasan tertentu, yang dimana misalnya dalam proses pembuatan karya ilmiah, kita mencari permasalahan atau problem yang kita selesaikan. Itu merupakan suatu ide dalam pembuatan karya ilmiah seperti itu. B. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik memiliki perbedaan yang sangat jelas. Teori-teori teks akademik memiliki ciri-ciri yaitu sederhana, padat, objektif, dan logis. Secara denotatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sederhana memiliki arti bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi, konteks yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Dalam hal ini ialah teks akademik. Teks akademik dapat ditandai cirinya yakni kebakuan, kelogisan, kelugasan, dan keobjektifan. Teks non-akademik juga memiliki ciri-ciri yang sama. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dapat dilihat perbedaannya yaitu dari teks akademik dihubungkan dengan tulisan dan non-akademik ialah lisan. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Beberapa jenis teks akademik ialah buku, proposal, laporan, dan artikel. Keempat jenis tersebut masuk ke dalam genre makro. Subbab yang terdapat di dalam tiap genre makro seperti diskusi dan eksplanasi merupakan genre mikro dari subbab pembahasan genre makro, yakni artikel dan ilmiah. Sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peranan yang sangat penting seperti 1. Ketika menyusun penelitian ilmiah, perlu menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. 2. Saat mempresentasikan hasil penelitian, perlu membuat laporan penelitian. 3. Pembuatan artikel ilmiah diperlukan saat memasukkannya ke dalam jurnal, namun bisa menyampaikan informasi melalui brosur, berita, dan sebagainya.
Teks sifatnya sederhana, dalam kalimat terbagi menjadi kompleks dan simpleks. Perbedaan keduanya tidak dilihat dari mana yang lebih panjang atau pendek, melainkan peristiwa yang ada di dalam kalimat simpleks ialah kalimat yang terkandung di dalamnya satu peristiwa, sedangkan kompleks lebih dari itu. Yang B, teks akademik padat informasi. Teks akademik merupakan teks yang memiliki kepadatan pada informasi yang dimilikinya. Kepadatan tersebut dilihat dari dua sisi. Pertama, penggunaan kalimat simpleks, kedua, penggunaan nominalisasi. Yang C, teks akademik padat kata leksikal dalam teks akademik. Lebih banyak terdapat leksikal daripada struktural. Halliday mengatakan bahwa suatu teks yang memiliki tingkat yang semakin tinggi, kata-kata leksikalnya akan semakin tinggi pula. Yang D, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Dapat dikatakan bahwa hubungan leksis di dalam teks akademik, nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat. Proses dilakukan dengan leksis non-benda seperti kata kerja, sifatnya dan menjadi nominal. Yang E, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruent adalah berpindahnya suatu leksis ke leksis lainnya atau susunan gramatika tertinggi ke lebih yang rendah. Hal tersebut terjadi saat pengungkapan. Yang F, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis adalah pengistilahan yang diberikan pada suatu hal dengan mengaplikasikan nomina dengan nominalisasi. Berkaitan dengan penerapan suatu istilah tertentu bisa memiliki makna yang berbeda. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fatma mengenai ciri-ciri teks akademik. Yang berikutnya nih, yaitu teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi dalam penyusunan suatu susunan bahasa yang semula-mula dari kejadian-kejadian duniawi yang disampaikan oleh bahasa sehari-hari menjadi suatu karya ilmiah dengan susunan yang sistematis. Contohnya, apabila adanya permasalahan yang diangkat menjadi suatu karya ilmiah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi dengan metode atau kegiatan-kegiatan dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan relasional atributif, yang dimana proses relasional terbagi menjadi dua nih, yaitu identifikasi dan atributif, digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan penjelasan dengan memperhatikan ciri sifat atau keadaan benda. Kemudian yang ketiga, yaitu teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif. Kemudian yang keempat, yaitu teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menentukan pokok persoalan, bukan perilaku atau akibat. Teks akademik menjadi objektif bukan subjektif, yang dimana dalam karya ilmiah tentu adanya fakta menjadi data pendukung. Apabila adanya data atau fakta, maka karya ilmiah bisa diakui dengan adanya referensi yang jelas atau sumber yang jelas, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, yaitu teks akademik tergolong ke dalam genre faktual bukan fiksional. Itu fiksional termasuk dalam poin yang di atas tadi. Itu sama juga, apabila termasuk ke non fiksional, maka itu termasuk dalam kategori teks non akademik, seperti itu teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Beberapa jenis teks akademik genre makro yang akan saya bahas yaitu ada ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua, yaitu ada proposal. Proposal penelitian biasanya digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Proposal kegiatan biasanya disusun lalu digunakan untuk mendapatkan surat perizinan ataupun permohonan dana bantuan suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, yaitu ada laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Contoh laporan penelitian misalnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
memiliki struktur yang lebih baku sesuai dengan gaya yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Sedangkan laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas, yakni penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur pada teks artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian. Untuk artikel konseptual, hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun secara fleksibel. Wah, kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk materi-materi kita yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materi mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Mudah-mudahan nih teman-teman yang menonton video ini bisa memahami dan bisa membedakan yang mana sih teks akademik dan teks non-akademik. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Bahwasanya memahami teks akademik dan non-akademik memang wajib bagi mahasiswa maupun pelajar dalam jenjang pendidikan untuk menambah pengetahuan dan kreativitas agar mereka bisa membuat tugas yang sesuai. Teks akademik bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah yang menggunakan sistematis dan bersifat logis, sedangkan teks non-akademik lebih bersifat imajinatif seperti buku cerita dan karya fiksi lainnya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di dadang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya Muhammad Rashid Ridho selaku moderator dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.